keluarga-keluargaku iman, keluarga-keluargaku dakwah di Mutiara Kerang, dan para pemirsa yang hadir pada kajian virtual malam kali ini, yang semoga senantiasa kita selalu dihempaskan, selalu dilapisi dengan kehangatan istiqomah, dan semoga kita selalu diberkahi dalam setiap urusan kebaikan kita. Alhamdulillah, bagaimanapun kita tetap bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya orang yang beriman itu bukan hanya bersyukur ketika mendapatkan tambahan sandang, papan, dan pangan. Tapi sejatinya orang yang beriman itu adalah mereka yang senantiasa justru mempertebal syukur mereka ketika mereka mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih tinggi daripada kenikmatan material pada sandang, papan, dan pangan. Kenikmatan yang jauh lebih tinggi daripada 3 kenikmatan sandang, papan, dan pangan itu adalah kenikmatan dalam iman, kenikmatan dalam kemudahan kita melakukan dalam kenikmatan kita melakukan ibadah, dan kemudahan kita untuk melakukan ketaatan. Inilah kenikmatan yang sejatinya melampaui kenikmatan sandang, papan, dan pangan. Karena kenikmatan-kenikmatan ini akan menjadikan kita mendapatkan sukses karir kita nanti di kampung akhirat kita. Banyak orang yang diberikan kenikmatan sandang, papan, dan pangan, tapi tidak diberikan kenikmatan untuk melakukan ketaatan. Tidak diberikan kenikmatan kebahagiaan ketika beribadah. Mungkin dia nikmat ketika diberikan sandang, papan, dan pangannya, tapi dia tidak dimudahkan untuk datang ke kajian. Dia tidak dimudahkan untuk bangun melaksanakan sholat di masjid. Mereka tidak dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Walaupun sempurna sandang, papan, dan pangannya, tapi kalau tidak mendapatkan kenikmatan ibadah, maka sejatinya bukan itu syukur yang harusnya kita miliki sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa bersyukur ketika sandang, papan, dan pangannya sudah disempurnakan oleh Allah, dan dia bersyukur pula semua rukuk, semua sujud, dan semua tilawah, dan seluruh rangkaian ibadah kita itu pun merupakan kenikmatan yang sejatinya kita syukuri supaya Allah menambah terus kekuatan kita, menambah terus energi kita untuk melakukan ketaatan dan ibadah, supaya perjalanan kita yang singkat di dunia berakhir manis pada kehidupan kampung akhirat kita. Karir yang kita perlukan itu karir kita nanti di pengadilan Allah ketika kita selamat dalam pengadilan Allah yang menegangkan. Masa depan yang sejatinya bukan masa depan ketika rambut kita beruban dan ketika kita tua, tapi masa depan yang sejatinya adalah ketika masa depan kita dijauhkan dari neraka dan diselamatkan menuju kepada surganya Allah. Semoga seluruh kenikmatan dalam ketaatan yang sudah kita rasakan sampai kita menikmati setiap majelis ilmu secara offline ataupun secara online, itu akan menjadi sebab kebaikan kita di kampung akhirat kita, dan semoga kita bertemu di dunia lalu berakar dan lalu menjadi bertetangga di surga. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Sebelum saya menyampaikan kesempatan hari ini dengan judul Bincang Keluarga, tentunya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Harusnya kajian kita plot dan kita rencanakan, harusnya kita gulirkan di waktu jam 10 tadi pagi. Qadarullah ada miskomunikasi dan saya yang salah. Dan qadarullah tadi pagi saya ada acara yang tidak bisa saya undur dan tidak bisa saya pending. Dan akhirnya saya mempending di acara di waktu malam habis isya, walaupun sebenarnya saya sudah sangat jarang sekali mengisi kajian habis isya. Tapi karena ini merupakan bagian dari kajian perdana dengan Mutiara Kerang dan ternyata juga sempat miskomunikasi, insya Allah walaupun diundur sampai jam 8, insya Allah saya menyanggupi, dan semoga kebaikan ini akan berlanjut kepada kebaikan-kebaikan kita berikutnya insya Allah. Dan ini merupakan nama majelis taklim yang sedikit unik. Biasanya kalau majelis taklim yang lainnya namanya Riyadul Jannah, namanya Al-Husna, namanya Miftahul Jannah. Tapi kajian majelis taklim malam kali ini mengingatkan saya kepada makanan seafood, yaitu Mutiara Kerang. Tapi insya Allah pasti pemilihan kata dan pemilihan nama Mutiara Kerang itu filosof dan maknanya pasti dalam. Insya Allah lain kali moga-moga saya bisa mengetahui apa filosof dari majelis taklim sampai diberikan nama Mutiara Kerang. Tapi saya yakin mungkin seluruh pengurusnya pingin, semua orang yang pingin ke kajian ini, semua yang datang ke kajian ini, maka mereka sebagaimana mutiara dan mereka juga sebagaimana kerang. Wallah alam bisawab insya Allah.
Kita tinggalkan tentang masalah nama yang insya Allah pasti ada doa dari seluruh pengurusnya ketika memilih nama tersebut. Ketika kita membicarakan tentang keluarga, masalah keluarga ini pembicaraan yang sesuatu yang identik dengan bahagia, sesuatu yang identik dengan keceriaan, sesuatu yang identik dengan sesuatu yang sumringah, itu adalah masalah keluarga. Karena sesungguhnya keluarga itu membuat kita tersenyum, karena kita berjumpa dengan ibu dan bapak kita, berjumpa dan bersua dengan kakak dan adik kita. Dan akhirnya kita juga punya keluarga baru. Kita bertemu dengan pasangan kita, suami ataupun istri kita, dan anak-anak kita. Kalau menyebut kata keluarga, selalu yang kita selalu ingat memorinya adalah sesuatu yang membahagiakan. Memang ada sih keluarga-keluarga yang mendapatkan ujian. Tapi insya Allah dominasi keluarga itu selalu berisikan dengan banyak keceriaan dan kebahagiaan. Makanya sampai-sampai keceriaan dan kebahagiaan ketika kita bicara tentang keluarga itu bukan hanya pada konteks kehidupan kita di dunia. Bahkan dalam kehidupan di akhirat pun sesungguhnya keluarga pun merupakan bagian dari kenikmatan dan kebahagiaan. Makanya sampai para ulama itu menerangkan kenikmatan surga itu kalau diglobalkan setidaknya ada 3. Satu, yang paling tinggi kenikmatan ketika melihat wajahnya Allah. Sebagaimana kita melihat rembulan di bulan purnama, sekarang kan lagi pertengahan bulan, maka kita nanti akan melihat Allah sebagaimana kita melihat purnama di tengah bulan, dan itu merupakan kenikmatan tertinggi di surga. Kenikmatan berikutnya setelah melihat dan memandang wajahnya Allah tanpa hijab, tanpa satar, surga itu kenikmatan berikutnya adalah berkumpul dengan para nabi dan para rasul. Itu merupakan kenikmatan. Kita bukan hanya berkumpul dengan Rasulullah, dan itu merupakan salah satu kenikmatan besar karena Nabi Muhammad adalah orang yang kita cintai, orang yang kita sebut-sebut dalam satu hari beberapa puluh kali setiap kita sholat, dan sesungguhnya berjumpa dan bercengkrama dengan Nabi di sebuah telaga yang bernama Al-Kautsar itu merupakan kenikmatan. Bukan hanya ketemu Rasul, tapi ketemu dengan para Rasul dan para Nabi yang lainnya. Dan yang ketiga, kata para ulama, salah satu kenikmatan surga yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu diisi posisi itu adalah bercengkrama kita dengan keluarga, bertemu dengan keluarga. Karena salah satu yang selalu Allah janjikan supaya bisa menjadi motivasi orang yang beriman, Allah selalu menyampaikan tentang masalah keluarga yang dipertemukan di dunia, bagaimana mereka ketika dipertemukan, apa obrolan mereka, semuanya dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena sejatinya kalau sudah bicara tentang keluarga itu identik dengan sesuatu yang bahagia, identik dengan sesuatu yang ceria, identik dengan sesuatu yang sifatnya itu melapangkan hati. Maka inilah yang menjadikan akhirnya bicara tentang keluarga itu bicara tentang masalah-masalah yang sifatnya itu berisi dengan kebaikan. Makanya sampai-sampai kalau kita mengetahui bukan hanya ketika kita di surga, bahkan ketika seseorang itu meninggal dunia sekalipun, orang itu ketika meninggal dunia sekalipun, lalu dia melewati ujian ketika ditanya Mungkar dan Nakir, lalu mampu menjawab 3 pertanyaan dasar yang disampaikan oleh Mungkar dan Nakir, siapa Robnya, siapa Nabinya, dan apa agama yang diutus kepadanya. Kalau seseorang itu mampu menjawab pertanyaan ujian Mungkar dan Nakir, maka diperlihatkan kepadanya surga. Lalu kemudian didatangi dia orang yang rupawan yang merupakan wujud dari amal solihnya. Dan tahukah kita apa teriakan penduduk surga pertama kali setelah dia menyelesaikan ujian pertama di dalam kuburnya? Ternyata mereka berteriak. Teriakan mereka bukan memori mereka ingat tentang pekerjaan mereka, dunia mereka, rekening mereka, bukan. Tapi ternyata mayat itu ataupun jenazah itu ketika telah melewati malam pertama, roh itu ketika menyelesaikan ujian pertama, ketika ditanya malaikat Mungkar dan Nakir, mereka berteriak dan teriakannya adalah, Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Wahai Robku, tolong segerakan hari kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Nah, ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, masalah keluarga itu masalah yang bukan dipandang sebelah mata. Tapi ini merupakan masalah besar dalam kehidupan. Karena sesungguhnya keberadaan keluarga itu tidak hanya konteks di dunia. Bahkan dalam konteks di akhirat itu pun masih tersambung dengan urusan kita bersama keluarga kita. Bahkan dalam pengadilan Allah nanti pun salah satu pertanyaan yang banyak akan ditujukan kepada masing-masing kita itu tentang bagaimana kita di antara keluarga kita. Kalau dia menjadi ayah akan ditanya tentang
anak-anaknya dan istrinya. Kalau dia menjadi istri akan ditanya tentang suaminya dan anaknya. Dan itu menjelaskan kepada kita, keluarga di dalam Islam itu bukan urusan kecil tetapi urusan yang gede banget. Membicarakan tentang keluarga hari ini pun menjadi sangat penting lagi. Kenapa menjadi sangat penting? Karena fondasi dari satu peradaban itu tergantung bagaimana kita memiliki keluarga. Dan tepat sekali kalau hari ini dakwah itu mengarahkan kembali tentang kualitas dan keberkahan dalam keluarga. Kenapa? Karena kita hidup pada zaman ketika banyak orang sudah meremehkan tentang nilai keluarga. Peradaban barat itu hari ini krisis tentang masalah keluarga. Makanya sampai akhirnya angka perceraian di antara mereka sangatlah tinggi, perselingkuhan sangatlah tinggi, perzinahan itu juga lebih tinggi, ditambah lagi hubungan yang tidak intens antara orang tua dengan anak sudah mengkhawatirkan di peradaban barat itu. Makanya sampai kita menjumpai di orang barat itu ketika mereka sudah krisis di dalam masalah keluarga, sampai anak pun tidak mampu mengerti bagaimana berinteraksi dengan ayah, dan seorang ayah pun tidak mampu berinteraksi yang baik dengan anak. Makanya tidak mengherankan kalau di barat ada seorang ayah lama tidak ketemu dan tidak berjumpa dengan anaknya karena sibuk dengan hobinya. Sama dengan anaknya yang sudah lama tidak berjumpa dengan ayahnya. Dan sering kita jumpai seorang anak ketika memanggil bapaknya ya dengan panggilan namanya dan tidak ada panggilan kehormatan yang melekat pada ayahnya. Kalau kita kan memanggilnya bapak, abi, abah, panggilan kehormatan. Kalau orang barat sekarang sudah mulai luntur. Panggilan kepada ayah dan panggilan kepada ibu biasanya hanya panggilan kepada nama. Kalau bapaknya Jos ya dipanggilnya Jos. Jos mau kemana Jos? Kalau ibunya Stefani ya dipanggil Stefani. Dan itu sudah menunjukkan betapa degradasi masalah keluarga itu luar biasa. Karena peradaban barat hari ini berada di ujung tanduk mereka, peradaban mereka itu. Kenapa? Karena salah satu fondasi penting dalam sebuah peradaban yang bernama keluarga itu sudah mulai luntur. Dan mereka betul-betul berada di ujung tanduk. Ketika mereka tidak mampu mempertahankan masalah keluarga ini, maka tinggal menghitung dengan jari kapan mereka itu akan runtuh dengan peradaban mereka yang sudah bertahun-tahun mereka itu berada di puncak-puncak peradaban. Makanya itu pula yang juga kita dapati bukan hanya di kalangan Eropa, bahkan setingkat Asia, banyak sekarang keluarga itu sudah mengalami degradasi dan luntur. Sampai kita jumpai banyak negara yang sudah tidak lagi wanitanya menginginkan pernikahan karena tidak ingin punya anak, karena dia tidak ingin menjadi istri, karena dia tidak ingin terkekang di dalam rumahnya. Sampai akhirnya kita dapati negara yang bernama Jepang, tingkat populasinya itu sampai turun terus. Dan dikhawatirkan beberapa puluh tahun ke depan, kalau wanitanya memiliki kecenderungan untuk tidak menikah dan tidak punya anak, negara ini akan dikhawatirkan menjadi punah. Itulah yang akhirnya menjadikan kita ketika hari ini kita bicara dan bincang akrab tentang keluarga ini menjadi masalah yang penting. Karena apa? Karena kita tidak pernah dapati satu agama yang paling detail ngobrolin tentang masalah keluarga kecuali itu kita dapatkan di dalam Islam. Maaf ya, bahkan kalau boleh saya beritahu, bahkan urusan kapan kita mengetok kamar bapak dan ibu kita itu, kapan kita boleh mengetok pintu kamar itu, dan kapan kita tidak boleh masuk ke kamar orang tua kita pun diatur di dalam Islam. Anak kita tidak boleh selonong boy masuk ke kamar kita ketika sebelum subuh. Anak kita tidak boleh menjadi anak selonong boy ketika masuk ke kamar kita waktu duhur. Anak kita tidak boleh kemudian selonong boy masuk ke kamar kita habis isya. Lu sampai urusan dia masuk ke kamar orang tuanya pun diatur di dalam Islam. Pemilihan nama, pengaturan dan lain sebagainya, itu hanya kita dapatkan di dalam syariat Islam yang berfondasi kepada kitabullah dan sunnah. Untuk menunjukkan kepada kita, Islam itu tidak pernah memandang keluarga itu masalah biologis semata. Tapi Islam itu memandang urusan keluarga itu urusan besar. Sampai begitu detail irisan-irisan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya mengatur setiap orang di dalam masalah keluarga. Karena baiknya keluarga itu baiknya umat. Rusaknya keluarga itu rusaknya umat. Makanya berbagai macam acara hari ini diplot dan disetting bagaimana merusak masalah keluarga. Ya, dirusak bagaimana keluarga itu saling berjauhan, bagaimana keluarga saling bermusuhan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena merusak satu peradaban itu sederhana. Rusak keluarga-keluarga dalam peradaban itu, maka rusaklah peradaban itu dalam waktu yang sekejap.
Nah, makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita pada kesempatan hari ini kita bincang tentang keluarga. Ya, karena namanya bincang keluarga, ya ini juga masalahnya berkaitan tentang saya pula. Kita bicara tentang masalah keluarga supaya kita paham, supaya kita mengerti apa yang harusnya kita perhatikan, apa yang harusnya kita tebalkan kalau seseorang di antara kita sudah berbicara tentang masalah keluarga. Karena ternyata keluarga itu banyak sekali ornamen dan banyak sekali komponen yang harusnya kita ketahui, yang harusnya kita mengerti. Karena sesungguhnya berkeluarga itu memang harus punya ilmu, tapi ironisnya justru malah keluarga ini masalah yang harusnya disikapi dengan ilmu, tapi sejatinya malah tidak ada sekolahan. Itulah keluarga, ironisnya keluarga. Ya. Memahami mesin, ada teknik mesin, 4 tahun sekolahnya. Memahami komputer, ada IT 4 tahun belajarnya. Memahami komunikasi, 4 tahun belajarnya. Tapi anehnya kalau mesin itu memahaminya ada sekolah 4 tahun, kita ini masalah keluarga malah tidak ada sekolahnya. Dan banyak orang yang mereka itu melangsungkan pernikahan, dalam pernikahan itu akhirnya mereka hanya ingin menikah semata-mata karena dorongan biologis, lalu kemudian tidak ingin berzina, lalu menikah. Tapi komponen yang harus dia ketahui ketika menikah tidak dia ketahui. Dan inilah yang kita khawatirkan. Banyak di antara kita, walaupun sudah lama kita menikah, tapi banyak sekali komponen-komponen pernikahan yang jarang kita ketahui. Di mana ketika komponen-komponen masalah keluarga itu tidak kita ketahui, berakibat parah. Berakibat bahwasanya turunnya keberkahan pada keluarga kita dan turunnya kualitas kita di dalam keluarga. Dan inilah yang kita khawatirkan. Kalau memahami mesin ada belajarnya selama 4 tahun. Kalau memahami bahasa Jepang harus sekolah 4 tahun. Kalau kemudian memahami masalah ekonomi makro dan ekonomi mikro sampai S2, S3 berarti sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun hanya untuk memahami makro dan mikro dalam ekonomi. Demi Allah, bicara tentang keluarga itu jauh lebih butuh ilmu daripada urusan makro dan mikro. Berbicara tentang keluarga itu jauh lebih penting daripada memahami teknik mesin dan teknik sipil. Bangunan yang akan kita bangun di dalam satu proyek. Karena apa? Karena sesungguhnya bertemunya 2 orang di dalam sebuah ikatan pernikahan yang disaksikan oleh Allah dengan kata mitsaqan ghalidha, maka sesungguhnya dia tidak sesederhana yang sering kita bayangkan. Karena nikah itu bukan hanya sederhana, tapi nikah itu ada konsekuensi besar yang harus kita ketahui. Nah, oleh karenanya, kita pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang tentang masalah keluarga. Yang mana tentang masalah keluarga ini, maka akan menjadi sebab kebaikan dalam kehidupan kita insya Allah. Dan kita akan membicarakan tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang itu. Sekarang, mari kemudian kita memahami tentang hal-hal yang kita bicarakan tentang masalah keluarga. Yang pertama, ada beberapa poin yang kita harus mengerti tentang masalah berkeluarga. Yang pertama adalah perkataan yang sering kita dengar tetapi kadang-kadang kita tidak paham makna dan konsekuensi dari apa yang kita dengar. Yaitu adalah ketika kita sering mendengar kata keluarga itu ibadah. Nah, itu kan sering kita dengar. Orang tua kita sebelum menemani kita menuju ke mahligai pernikahan, altar suci untuk menikah, biasanya orang tua kita dan nenek kakek kita itu sering berkata, "Nak, nikah itu ibadah." Nikah itu ibadah. Tetapi ketika kita mendengar kata bahwasanya pernikahan itu ibadah, kadang-kadang kita tidak tahu artinya kemana dan arah dari pembicaraan ketika mengatakan nikah itu ibadah itu arahnya menuju ke perkara apa. Maka kalau kemudian kita termasuk orang yang paham dan kita sudah sering mendengar bahwasanya pernikahan itu ibadah, maka kemudian kita ini harus tahu apa cakupan dari kata ketika disebut bahwasanya pernikahan itu ibadah. Pernikahannya Umar Mita ibadah, pernikahannya Fulan itu ibadah, pernikahannya Fulan itu ibadah. Kalau ada yang mengatakan kepada kita dan telinga kita sebelum kita mengayunkan langkah menuju kepada pernikahan, lalu dikatakan pernikahan itu ibadah, dan perkataan itu tidak salah, perkataan itu benar. Sekarang kita harus paham artinya pernikahan ibadah itu apa sih? Ya.
para ulama itu menyebut pernikahan itu ibadah. Bahkan disebut ibadah yang paling lama. Ijab kabulnya tidak sampai 5 menit. Kalau mengucapkan qabiltu nikah wa tazwijaha bimahrin madkurin, itu Masya Allah itu tidak sampai 1 menit. Ucapan yang sangat ringan, yang mampu dihafalkan dalam sekejap. Tapi ternyata setelah mengucapkan kalimat itu, semua yang haram menjadi halal. Urusan dunia dan akhirat langsung terhubung di antara keduanya setelah mengucapkan kalimat qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkurin, halan, saya terima nikahnya dan mas kawinnya. Makanya kemudian ketika kita mendengar itu, berarti nikah itu ibadah. Setidaknya memiliki 3 makna yang harus masing-masing kita ketahui. Tak terkecuali saya. Itu pun juga saya harus ketahui. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan, kalau kita sudah mengatakan bahwasanya pernikahan kita dengan seseorang yang hari ini bersama dengan kita, seseorang yang hari ini ada di samping sofa kita ketika kita lagi mengikuti majelis virtual malam kali ini, maka yang pertama, kalau kamu mengatakan dan kamu mendengar nasihat dari orang yang pernah memberikan doa dan selamat kepada dirimu ketika kamu habis menikah dengan mengatakan selamat ya, menikah itu ibadah, maka makna yang pertama itu apa? Berarti niatnya harus benar. Niatnya harus benar. Karena ibadah itu butuh niat. Berarti kalau sholat itu harus butuh niat, kalau puasa harus butuh niat karena Allah. Berarti pernikahan itu butuh niat. Pernikahan kita bukan semata-mata ketika kita melampiaskan syahwat kita pada seseorang yang telah kita halalkan. Tapi pernikahan itu membutuhkan niat. Pernikahan itu harus karena Allah. Dan mencari pernikahan karena Allah itu hari ini, Masya Allah, susah. Karena sesungguhnya pernikahan karena Allah itu hari ini head to head dengan pernikahan berdasarkan status, berdasarkan jabatan, berdasarkan fisik. Yang akhirnya lunturlah kesucian dan kesakralan pernikahan yang harusnya diniatkan karena Allah. Makanya itulah sebab banyak di antara manusia ketika berkeluarga itu rumit masalahnya, ruwet problematikanya. Yang mana apabila jujur ditelusuri setiap benang keruwetan problem dan masalahnya itu, salah satunya faktor berkaitan tentang niat yang salah di dalam masalah berkeluarga. Ya, makanya menikah itu kalau boleh kita berbagi kisah itu, kalau boleh kita berbagi nasihat itu, nikah itu jangan karena cinta pasti akan luntur. Jangan menikah karena sayang itu bisa menipis. Tapi nikah itu pastikan karena Allah. Berarti kalau nikah itu pasti karena Allah, berarti jalannya harus sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Istikharahnya harus benar. Memilihnya itu harus jauh dari pilihan hawa nafsu. Bahkan sampai ada seorang ulama berkata, kalau datang kepadamu 2 orang yang membuatmu kagum, pilihlah orang yang paling tidak disukai oleh nafsumu. Nah, disitulah sampai semacam itu. Saya jadi teringat pernikahannya Imam Ahmad, Masya Allah ya. Ini kita sharing kan, kita sama-sama menjadi objek dari apa yang kita bicarakan hari ini, termasuk saya, terutama saya. Imam Ahmad itu ketika menikah umur 40 tahun. Kenapa Imam Ahmad menikah baru umur usia 40 tahun? Bukan karena beliau sibuk pacaran, chattingan, DM-DM-an. Tapi karena beliau sibuk untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Makanya Imam Ahmad itu termasuk Imam Ahlu Sunnah. Karena pembelaan beliau kepada sunnah Rasulullah luar biasa. Dan tentunya Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis. Bedalah dengan kita. Kalau kita kan 1 hadis. Kalau beliau 1 juta hadis. Imam Ahmad itu ketika usia 40 barulah dia itu menuju kepada bibinya. Ya, karena ibunya sudah meninggal dunia. Imam Ahmad ini ulama besar yang kemudian ketika bibinya tahu keponakannya itu akhirnya mau menikah, tentunya bibinya senang sekali. Ada satu keluarga yang membuat Imam Ahmad kagum.
Saya tuh membayangkan nih keluarga kayak apa ya, sampai setingkat ulama besar Imam Ahmad aja kagum. Dan keluarga itu memiliki 2 putri. 2 putri. Ketika Imam Ahmad mendapati ada 2 putri, maka beliau mengutus bibinya. Jadi kalau kita mau nikah itu jangan langsung investigasi sendiri, tapi mengutus pihak ketiga. Dia berkata sama bibinya, tolong lihatin 2 putrinya itu. Dan ceritakanlah kepadaku setelah engkau melihat mereka berdua di dalam keluarga itu. Bibinya senang melaksanakan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, mendatangi keluarga itu. Dilihat kakak dan adik dari 2 orang yang membuat Imam Ahmad, keponakannya itu kagum. Pulang itu bibinya mendatangi Imam Ahmad, dan ketika mendatangi Imam Ahmad, maka bibinya berkata, maka sesungguhnya yang pertama itu cantik, luar biasa, bla 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 bla. Diterangkan bagaimana fisiknya dan luar biasa. Yang kedua tidak secantik yang pertama, tapi dia soleha, ibadahnya bagus dan lain sebagainya. Pada saat itulah Imam Ahmad itu nafsunya cenderung kepada yang cantik. Dan Imam Ahmad menyelisihi hawa nafsunya. Masya Allah, ini ilmu tingkat tinggi. Dan beliau memilih yang kedua yang notabene ibadahnya itu bagus. Dan tahukah kita pernikahan yang diniatkan oleh Imam Ahmad karena Allah, dan cara memilihnya dengan cara yang paling tidak disukai oleh nafsunya, berbuah manis. Ummu Abdillah, gelar bagi istrinya Imam Ahmad. 20 tahun dia menikah bersama Imam Ahmad. Tidak pernah satu kali pun Imam Ahmad itu marah kepada istrinya karena kelembutan dan kebaikan istrinya kepada Imam Ahmad. Masya Allah. Nah, disitulah akhirnya kita memahami, itulah pernikahan dipastikan niat itu adalah semata-mata karena Allah. Siapapun yang pernah pacaran, siapapun yang pernah berhubungan dengan cara yang tidak ma'ruf sebelum pernikahan, nah, bukan berarti hari ini terlambat, anaknya sudah 2 tapi dulunya pacaran, enggak. Saatnya untuk bertobat dengan taubatan nasuha, menjaga hati, menjaga niat. Bahwasanya pernikahan itu ibadah, yang pertama adalah pastikan pernikahan itu adalah karena Allah. Kalau dulu pernah terlanjur bahwasanya pernikahan itu didasari dengan jalan yang tidak benar, proses yang tidak syar'i, bertobatlah. Karena tobat itu menghapuskan kesalahan yang telah lalu, dan bisa jadi ketika kita menata hati kita dan niat kita, lalu mengarahkan arah kompas kita menuju kepada keridhaan Allah, bisa jadi ada masalah yang sebenarnya akan datang menghempaskan pernikahan kita. Tapi ketika pernikahan itu sudah dibenarkan dan direvisi niatnya, gelombang besar itu akhirnya dipinggirkan oleh Allah, dan Allah jaga. Pernikahan itu disebabkan mereka melabuhkan hati mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau pernikahan itu sudah karena Allah, maka yang dicari itu adalah karena Allahnya. Makanya kalau pernikahan sudah karena Allah itu, seorang istri tidak akan pernah lelah berbuat baik kepada suaminya, bukan karena dia menunggu kebaikan suami, bukan. Tapi kalau seorang istri sudah menikah karena Allah, maka dia tahu mau suaminya membalas baik, mau suaminya tidak membalas sesuai keinginan dan ekspektasi istrinya, istrinya tetap berbuat baik, karena seorang istri tahu di balik punggung suaminya itu ada 8 pintu surga yang akan menanti dia ketika di akhirat. Kalau suami sudah menikah karena Allah, maka kalaupun dia tidak suka dengan istrinya, maka dia tidak akan menghujatnya. Dan kalaupun kemudian dia mendapati sesuatu yang menyesakkan dadanya, maka dia meminta pertolongan kepada Allah supaya mampu menundukkan dan meluluhkan hati istrinya. Pernikahan karena Allah itu merupakan konsekuensi ketika kita sering mendengar kata, "Nak, nikah itu ibadah." Berarti apa? Niat harus karena Allah. Ayo yang dulu sadar, suka jalan-jalan malam mingguan, saatnya ngambil air wudhu, sholat taubat. Ya Allah, dulu kami pernah menempuh jalan yang tidak Engkau ridhoi. Kembalikanlah kami kepada rel yang Engkau cintai dan ridhoi, supaya setiap gelombang-gelombang yang akan datang pada pernikahan kami, entah itu kapan gelombang itu datang, tapi ketika kami telah membersamakan Engkau dalam niat kebersamaan kami, maka pasti sebaik-baik perlindungan bagi kami adalah Engkau ketika Engkau telah kami niatkan dalam tujuan hidup kami ketika berkeluarga. Masya Allah, itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau niat bahwasanya nikah itu ibadah, berarti ibadah itu menjadi landasan dalam keluarga. Berarti kalau kemudian niat itu ibadah, berarti apa? Ya ibadahnya harus nambah. Makanya antum faham, ikhwan-ikhwan dan saudara-saudaraku di Mutiara Kerang, orang kalau baru nikah, perhatikan, orang kalau baru nikah disunahkan apa? Setelah terjadinya ijab kabul, maka kemudian sang laki-laki mendatangi istrinya, mencium keningnya, lalu mengucapkan doa. Keningnya ya, mencium keningnya. Dan pastikan istrinya, jangan sampai salah orang. Mencium istrinya lalu kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan perempuan ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Lalu disunahkan sholat 2 rakaat habis akad nikah itu, ijab kabul. Kenapa sih ada syariat mencium jidat dan kening istrinya? Kenapa ada syariat sholat 2 rakaat setelah kemudian terjadinya ijab kabul? Supaya filosofinya itu adalah supaya sang istri tidak ada pandangan pertama yang dia lihat setelah dia dihalalkan oleh seorang laki-laki, kecuali yang dia pandang adalah laki-laki yang menghalalkan dia sedang sujud menghadap kepada Robnya. Kenapa kemudian yang laki-laki kemudian menjadi imam sholat 2 rakaat setelah terjadinya ijab kabul? Supaya filosofinya itu adalah supaya seorang laki-laki ketika dia salam, dia tahu ada seorang makmum yang telah mengikuti dia dalam urusan dunia dan akhirat semenjak dia mengucapkan kalimat syakral, saya terima nikahnya dan mas kawinnya. Berarti kita ini sudah diajarin sejak pertama. Berarti kalau pernikahan itu ibadah, ketika bapak dan ibu kita, para ulama dulu menyampaikan nikah itu ibadah, berarti sesungguhnya semenjak kita menikah, harusnya ibadah itu grafiknya naik. Makanya siapapun di dalam masalah keluarga, ketika grafik ibadahnya itu menurun, dulunya rajin ini, dulunya rajin itu, setelah menikah kemudian turun, nah itu yang kita khawatirkan. Jangan-jangan pernikahan kita kurang barokah, ketika barokah itu artinya menambah ketaatan. Kalau kita menikah tidak bertambah ketaatan kita, berarti pernikahan kita mungkin romantis, tapi belum tentu itu adalah barokah. Kita ini kan sekarang head to head antara romantis dan barokah. Kalau pecinta K-pop, terus Hollywood, Bollywood, selalu yang dituhankan itu kata romantisme, sweet couple, selalu begitu. Kalau bagi orang beriman itu bukan di situ yang paling penting. Romantis itu bumbu, hasil, efek dari keberkahan. Makanya kemudian akhirnya disitulah kita memahami, berarti kalau pernikahan itu ibadah. Makanya laki-laki yang paling disayang sama Allah itu siapa? Suami yang paling disayang oleh Allah kalau di tengah malam itu siapa? Laki-laki yang paling disayang oleh Allah di tengah malam bukan laki-laki yang sholat tahajud sendirian. Tapi laki-laki yang mereka itu disayang sama Allah itu adalah laki-laki yang ketika dia malam, dia bangun, lalu mendapati istrinya tidur, dia bangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Kalau istrinya tidak bangun ketika diajak sama suaminya, maka sang suami itu ngambil air, dipercikkan lembut ke wajah istrinya supaya istrinya bangun. Dipercikkan ya. Jangan dibawakan 3 galon, ya, banjir. Dan seorang istri yang disayang sama Allah di tengah malam, pada gelapnya gulita malam, di tengah rembulan itu apa? Istri siapa yang paling disayang sama Allah itu? Seorang istri yang ketika di waktu malam dia bangun, ketika akan melaksanakan sholat qiyamul lail, dia mendapati suaminya dalam kondisi tidur, dia bangunkan suaminya. Ketika suaminya menolak untuk bangun, maka dia percikkan air ke wajah suaminya, dan mereka ketika bangun mereka sholat, dan itulah 2 suami istri yang akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang bertingkir, sebagai orang yang berzikir sepanjang malam. Nah itu pernikahan itu bernilai ibadah itu di situ. Ya, pernikahan bernilai ibadah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita suka mengatakan pernikahan itu adalah ibadah, makna yang ketiga itu apa? Berarti kalau bernilai itu ibadah, tidak ada kalah dan menang.
Jadi bukan berarti ketika suami mengeluarkan argumen lalu istrinya tidak bisa menjawab argumen itu, istrinya kalah. Berarti kalau seorang istri ketika dia salah tetapi suaminya yang minta maaf, berarti istrinya yang menang dan mendominasi. Bukan kalah menang pernikahan itu. Karena apa? Pernikahan itu bukan masalah kalah dan menang. Pernikahan itu ibadah. Siapapun suami istri yang bertengkar, yang dia sejatinya minta maaf duluan, maka sejatinya itulah orang yang paham pernikahan itu ibadah. Ya kan? Makanya kalau kita semuanya, tak terkecuali saya, kalau tiba-tiba kita bertengkar dengan pasangan kita, lalu kita menunggu pasangan kita, saya tunggu dia yang minta maaf. Apa dia itu? Berarti pada saat itu kita sedang lupa pernikahan itu ibadah. Sampai akhirnya egoisme kita lebih besar daripada konsep ibadah ketika ingin mendapatkan pahala. Meminta maaf sama sahabat kita aja mulia, apalagi meminta maaf kepada pasangan hidup dan pasangan jiwa kita. Dan maaf loh ya, ternyata salah satu di antara kriteria wanita yang dirindu surga itu adalah wanita yang apabila dia mendapatkan suaminya marah, maka wanita itu memadamkan perasaannya, mematikan egoisme, gengsinya. Lalu dia datangi suaminya yang marah. Dia letakkan dadanya di dada suaminya. Dan dia dengan lembut berkata, La adzuqu ghamsan hatta tardau. Saya tidak akan mencabut tangan ini sampai kamu ridho kepada diriku, wahai suamiku. Masya Allah. Nah itu baru ibadah. Jadi kalau ada orang ketika menikah, lalu kemudian terlibat pertengkaran, friksi, kerikil-kerikil dia dapatkan. Lalu kemudian masing-masing di antara dua pasangan ini menunggu siapa yang meminta maaf. Dan siapa yang meminta maaf itu merasa kalah. Dan siapa yang dimintain maaf itu merasa menang. Berarti itu pernikahan itu bukan ibadah. Itu pernikahan itu adalah gengsi. Pernikahan itu adalah egois. Dan pernikahan itu adalah perasaan. Fitrahnya laki-laki, tetapi fitrah ini bisa menjadi musuh baginya itu apa? Logikanya laki-laki. Fitrahnya perempuan, tetapi fitrahnya perempuan itu bisa menjadi musuh baginya itu apa? Perasaannya. Makanya ditundukkan dengan syariat. Laki-laki tunduk, akalnya tunduk dengan syariat ketika harus berbuat baik kepada istrinya dan paham bengkoknya seorang istri. Dan perasaannya seorang wanita pun harus tunduk dengan syariat ketika dia harus memadamkan perasaannya. Kalau sudah menikah, karena siapapun perempuan yang mengorbankan perasaannya, harga tawar perempuan itu di hadapan Allah menjadi tinggi dengan 8 pintu surga yang akan memanggilnya. Saya ulang kembali. Seorang wanita, fitrahnya itu perasaannya. Tapi bisa menjadi musuhnya kalau berlebihan. Dan siapapun seorang wanita yang mengorbankan perasaannya, memendam perasaannya, karena untuk mengikuti syariat, harga tawar wanita itu menjadi tinggi di hadapan Allah, dan harga tawar itu sebanding dengan 8 pintu surga yang akan memanggilnya dia kelak ketika di kampung akhirat. Nah itulah yang disebut dengan pernikahan bernama keluarga. Pernikahan itu ibadah. Jadi akhirnya nanti kalau kita ngomong sama keponakan kita, nak mau nikah ya? Ya om, nikah itu ibadah. Lalu keponakan kita tanya, apa sih artinya nikah itu ibadah? Kita terangkan. 1, niatnya harus benar karena Allah. 2, landasannya harus ibadah. 3, nanti kalau nikah itu tidak ada kalah menang. Nak. Baru kita itu paham sejatinya. Ketika orang tua kita sering berkata, nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, maka sesungguhnya pernikahan itu sering sekali ketika kita mendengar kata ibadah juga mendengar kata sakinah, kan gitu. Sampai akhirnya menjadi jargon dalam setiap pernikahan itu samara. For your information, samara itu sakinah, mawadah, dan warahmah. Berarti kalau kemudian kita sudah mendapati bahwasanya salah satu goals di dalam masalah pernikahan, goalsnya itu adalah mendapatkan sakinah, ya kita harus paham sakinah dulu. Jangan-jangan kita ngomong sakinah, mawadah, warahmah, tapi nggak paham itu sakinah itu apa. Sakinah itu teman SD saya, itu lebih parah lagi. Maka sesungguhnya
pernikahan itu sering sekali akhirnya kalau ditanya, kamu nikah itu ngapain sih? Supaya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tapi kadang-kadang kita tidak paham. Saya pernah nanya sama salah satu jamaah, baru ngaji sih, tapi orangnya baik, lucu gitu. Saya tanya, nikah itu ngapain, akhi? Sakinah, mawaddah, warahmah, Ustaz. Nah, yang artinya sakinah apa? Ya itu, Ustaz, nanti antum terangin pas khutbah nikah. Lah kok saya nerang? Jadi kemudian dia mengetahui tentang sakinah. Jadi kalau kita akhirnya mendapati dalam pernikahan itu ada kata sakinah. Kita bahas sakinah aja. Sakinah itu artinya tenang. Kalau sakinah itu artinya tenang, sakinah itu ternyata bukan miliknya makhluk. Sakinah itu miliknya Allah. Sakinah itu miliknya Allah. Mana dalilnya? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan ketenangan di hati setiap orang yang beriman supaya bertambah iman mereka dan bertambah iman mereka. Berarti sakinah itu menggelantung di atas langit-langitnya Allah. Bukan yang tumbuh di atas muka bumi. Itu sakinah, bukan sakinah. Sakinah itu bukan yang tumbuh di atas muka bumi. Bukan. Sakinah itu yang menggelantung di pintu-pintu langit yang Allah turunkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Orang yang beriman. Beriman itu beriman dalam sholat, beriman dalam puasa, dan beriman di dalam pernikahan. Maka ketika dia itu sakinah itu diturunkan oleh Allah kepada hati, berarti kalau pernikahan itu salah satu goalsnya itu adalah sakinah, berarti sakinah itu harus punya umpan supaya bisa turun. Layaknya ikan di lautan, kalau ingin memancingnya, engkau memakai umpan. Bisa nggak kita beli pancingan semahal apapun harganya? Saya pernah dengar katanya alat pancing itu ada yang sampai 100 juta. Masya Allah ya, orang kalau sekarang mau buat produk itu, kadang-kadang kita ini luar biasa bingung gitu. Ada sepeda 300 juta itu saya masih bingung sampai sekarang. Ada pancingan, alat pancing itu sampai 100 juta. Kalau kita punya alat pancing 100 juta, kita nggak pakai umpan, nggak ada yang mau mendekat kepada alat pancing kita. Harus pakai umpan. Baru ikan itu datang untuk mengambil umpan dari kita. Sama. Tadi kita mengatakan sakinah itu bukan sesuatu yang tumbuh di atas bumi. Tapi sakinah itu menggelantung di pintu-pintu langit yang Allah turunkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Berarti umpannya apa? Umpannya itu kalau kita ingin dalam sebuah pernikahan itu mendapatkan sakinah, dua. Jaga dari apa yang menjadi murkanya Allah kalau sudah menikah, dan jaga dari harta yang haram. Dua itu sakinahnya. Makanya demi Allah ya, ini ada sebuah keluarga yang kisah ini sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Ada satu keluarga suami istri yang asalnya baik, sederhana, tapi harmonis, ngaji gitu. Sampai akhirnya sang suami tergiur untuk mengembangkan usaha. Dia ngomong sama istrinya, Dik, kita ini bisnisnya nggak boleh gini-gini aja, harus kita besarin. Istrinya menjadi pendukung dan motivator. Ayo bang, besarkan usaha. Saya akan nyari pinjaman yang betul-betul tidak ada kaitannya dengan riba. Nah, mereka wajar, mereka sudah ngaji. Kesana kemari, nggak ketemu, nggak dapat. Akhirnya sang suami mulai putus asa dan mulai tergiur untuk meminjam riba. Karena minjam riba itu kan instan dan cepat. Sang istri pertama kali ketika mendengar perkataan, jangan bang, kita sudah ngaji, kita sudah paham, kita sudah tahu, bla 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 bla. Tapi sang suami itu ngerti bagaimana melunakkan hati sang istri. Disampaikan pelan-pelan, dikasih narasi-narasi, nanti kalau kita pinjam riba, kita tambah ngajinya, kita tambah sedekahnya nanti kalau usaha kita berhasil. Istri akhirnya kalah dengan narasi yang dibuat oleh sang suami. Kalah dia. Dan apa yang terjadi ketika kalah, namanya istri perempuan itu kan lemah di telinga, kalau laki-laki terlemah di mata. Akhirnya sang istri mengizinkan sang suami pinjam riba. Usaha itu membesar. Seiring dengan membesarnya bisnis dan omset mereka, seiring itu mereka mulai jauh dari majelis ilmu. Berkurang ibadahnya karena ngurusin pekerjaan itu terus. Sampai akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Sang suami melakukan dosa yang tidak bisa ditolerir lagi oleh sang istri. Singkat ceritanya, kapal itu karam, pecah, berantakan.
Dan kisah ini nyata, sempat viral tulisan dari wanita ini. Wanita itu kemudian nulis, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi yang saya salahkan adalah ketika kami tahu bahwasanya riba itu diperangi oleh Allah, maka kami memasukkan itu dalam keluarga kami. Maka berantakan semua yang telah kami lalui ketika apa yang diharamkan oleh Allah telah kami halalkan di dalam keluarga kami itu. Disitulah kita belajar. Sakinah diambil sama Allah bersama dengan dosa yang masuk ke dalam ruang keluarga kita. Ada yang pernah curhat lagi, suaminya tidak bisa mencampuri istrinya dan ternyata karena dia berzina. Semua itu menunjukkan kepada kita, sakinah itu tidak tumbuh di atas muka bumi. Sakinah itu menggelantung di pintu-pintu langitnya Allah. Dan Allah turunkan kepada keluarga-keluarga yang mereka menjaga dirinya dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Seiring dengan itu Allah akan menurunkan sakinah. Yang kedua, kalau ingin mendapatkan sakinah, karena salah satu goalsnya dalam pernikahan itu adalah sakinah itu apa? Pastikan kalau kita sudah bertemu dengan seorang wanita yang membuat kita kagum, dan pastikan pula kalau kita sudah menjadi seorang wanita yang bertemu dengan laki-laki yang kita kagumi, jangan ada harta yang haram di antara kita. Karena harta yang haram itu paling cepat merusak dan menghempaskan kapan pernikahan. Dan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah itu adalah ketika satu keluarga terkenyangkan dengan sesuatu yang haram. Bukankah keluarganya Nabi Adam diusir dari surga gara-gara buah yang haram? Bukan 1 kilo itu, bukan 2 kilo, bukan 3 kilo, tapi cuma 1 gigitan. Tapi sudah cukup bagi Allah mengusir keluarga Nabi Adam dan Hawa dari surga, dan mereka harus mendapatkan hukuman yang panjang. Ratusan tahun mereka melewati bumi, terpisahkan, berjumpa kembali, mendapatkan berbagai macam ujian, sampai akhirnya mereka bertobat dan diterima oleh Allah tobatnya dan kembali ke surga. Apa yang kita ambil pelajaran dari Adam dan Hawa yang merusak kualitas Nabi Adam dan Hawa ketika di surga itu karena memasukkan buah yang haram yang dibenci oleh Allah. Sampai mereka diturunkan ke dunia dan menjalani hukuman di dunia. Masya Allah. Jadi kita belajar dari kisah bapak yang kita cintai, yaitu adalah Bapak Adam, dan ibu yang kita cintai, Ibu Hawa. Pernikahan itu jangan sampai ada haram di antara kita. Kalau orang sering membuat tulisan, jangan ada sesuatu di antara kita, jangan ada dusta di antara kita. Dusta itu masih lebih ringan. Yang parah itu jangan sampai ada harta haram di antara kita. Kenapa? Sakinah dan harta yang haram itu kontradiktif. Layaknya minyak dengan airnya yang tidak akan bertemu dan berjumpa. Makanya dilihat apa harta haram gitu, dibersihkan sebelum Allah yang membersihkan dengan hukuman naudzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, pernikahan itu bukan hanya urusan biologis. Pernikahan itu sejatinya adalah urusan ideologis bagi orang yang beriman. Makanya kalau kita mendapati di kitab-kitab para ulama dulu kenapa sih tidak sampai membahas tentang, mereka tidak sampai nulis tentang novel pernikahan sampai detail. Para ulama dulu tidak membahas itu. Karena apa? Pernikahan itu bukan urusan biologis antara cinta dan cinta, enggak. Karena para ulama dulu dan orang soleh terdahulu itu mereka ngerti urusan cinta itu urusan yang mereka rasakan, dan itu private-nya mereka di antara keluarga mereka. Makanya tidak ada ulama yang menceritakan kisah cinta mereka sampai detail, tidak ada. Tapi urusan besar yang mereka lakukan itu apa? Pernikahan itu urusan ideologis. Makanya pernikahan itu kalau sudah disangkutkan dengan ideologis, musuh-musuh Allah itu tidak akan pernah dia itu. Musuh-musuh Allah itu akan ketakutan kalau keluarga-keluarga itu sudah memiliki konsep ideologis dalam setiap pernikahan mereka dan keluarga mereka. Nah, saya ambilkan contoh. Israel itu bukan hanya bingung menghadapi Hamas.
dan semangat perjuangan rakyat Palestina yang tidak pernah pupus walaupun sudah disambut dengan es air mata, dengan peluru, dan berbagai macam serangan. Tapi yang membuat Israel, Yahudi itu dalam kondisi kebingungan itu apa? Mereka itu sedang bingung menghadapi jumlah demografi masyarakat Palestina yang luar biasa. Masyarakat Palestina itu termasuk masyarakat yang tinggi populasi pertumbuhan penduduknya. Cuma di-skip oleh data. Padahal banyak sekali yang menyampaikan ke saya tuh Palestina tuh wanitanya subur-subur, Ustaz. Sana dibom mati 2 orang, lahir 7 orang anak bayi laki-laki. Sana mati 5 orang, lahir bareng-bareng 10 sampai 20 anak bayi baru lahir. Ternyata yang membuat Israel itu kebingungan menghadapi Palestina itu salah satunya itu demografi. Karena ternyata banyak keluarga di Palestina itu pengennya punya banyak anak supaya anak-anak mereka itulah yang akan meneruskan perjuangan mereka nanti. Mengusir penjajah Israel dari tanah yang mereka miliki. Masya Allah. Saya terus bayangkan, kalau pernikahan itu ideologis, hanya punya banyak anak aja ditakutin. Apalagi ketika keluarga itu punya visi dan misi. Di mana dia itu bukan hanya bertemu, melampiaskan syahwat, melampiaskan biologisnya, tapi ketika pernikahan itu bercita-cita bagaimana mempersiapkan keturunan yang bisa memberikan kontribusi pada agama Allah. Coba kalau setiap orang yang nikah hari ini kalau ditanya, selain kamu ingin mendapatkan sakinah, kamu pengennya apa dalam menikah? Saya pengen anak-anak saya nanti menjadi pengikutnya Imam Mahdi menghadapi Dajjal. Coba, apa pengikutnya Dajjal tidak gemeter itu menghadapi keluarga-keluarga muslim yang sudah mempersiapkan anak-anak mereka untuk membawa dan untuk mengikuti Imam Mahdi yang akan membawa genderang yang akan membawa panji kebenaran. Makanya pernikahan itu ideologis. Yang membebaskan Palestina yaitu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, itu pernikahan dari satu wanita yang pingin punya seorang suami yang bisa menjamin dia memberikan anak yang membebaskan Palestina, lahir dari seorang laki-laki yang juga mencari istri yang bisa membantunya untuk melahirkan keturunan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Orang yang punya niat yang sama diatur detail oleh Allah supaya ketemu, ketika akhirnya ketemu dengan rahim yang sama-sama memiliki untuk membebaskan Baitul Maqdis, lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Pernikahan itu ideologis. Jadi pernikahan kita ini tuh harusnya siapa nanti akan menghafalkan Quran? Siapa nanti yang kemudian akan menjadi dokter yang membantu rakyat miskin? Siapa yang jadi teknokrat yang akan membantu Islam? Nah, semuanya diatur. Jadi akhirnya kalau nanti sudah diatur siapa yang jadi ustadz, siapa yang jadi alul ilmi, siapa yang jadi dokter, pernikahan itu akhirnya dia mengatur langkahnya detail betul. Karena pernikahan itu sejatinya adalah mempersiapkan keturunan yang siap berkontribusi pada agama Allah. Nah itu. Jadi pernikahan itu bukan hanya urusan biologis, tapi urusan ideologis. Saya pingin kalau nikah anak saya hafal Quran, Ustaz. Karena saya Iqra masih Iqra 3. Nah apa-apa itu ideologis itu sudah. Boleh kita hanya Iqra 3, anak kita harus hafal Quran. Saya pingin nanti kalau nikah anak saya pergi belajar ke Mesir, ke Madinah. Itu pernikahan ideologis. Kayak Imam Syafi'i, ibunya itu ibu ideologis itu. Dia tidak menginginkan putranya Syafi'i itu macam-macam. Saya pingin Imam Syafi'i berilmu. Bahkan ibunya sampai pernah berkata, kalau tidak salah berkata begini, kalaulah rambut ini bisa aku jual untuk mendapatkan dirham, untuk membantu pembiayaan pendidikannya Syafi'i, aku jual rambut ini. Insya Allah. Pernikahan ideologis itu kayak ibu ideologisnya kayak Imam Ahmad. Mendapati anaknya itu digendong setiap subuh, dibawa ke masjid, supaya di masjid itu hatinya tertaut pada rumahnya Allah. Padahal Imam Ahmad pada saat itu masih belia dan belum bisa apa-apa, tapi sudah dibawa ibunya ke masjid untuk sholat. Ibu ideologis itu kayak ibundanya Imam Bukhari. Ketika anaknya itu buta, dia berdoa terus supaya disembuhkan butanya, supaya nanti diwakafkan anak itu kepada Allah. Itu pernikahan ideologis. Jangan-jangan pernikahan kita itu orientasinya ujung-ujungnya dunia. Anak kita nanti SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini.
kerjanya nanti kuliahnya di sini, kerja di sini, nanti penghasilannya gini, nanti kalau kita tua tinggal menikmati masa tua kita. Itu pernikahan obsesi dunia. Pernikahan itu sejatinya adalah ideologis. Nah, siapkan keturunan kita. Lah, disinilah akhirnya kita mengetahui inilah sejatinya kalau kita bincang-bincang tentang keluarga. Jadi masalah keluarga itu memang terkadang sesuatu yang ironis. Tidak ada sekolahnya. Memahami mesin ada sekolahnya. Memahami bahasa Jepang 4 tahun. Memahami bangunan teknik sipil 4 tahun. Memahami tentang IT, ulek-ulek tentang komputer dan laptop 4 tahun. Tapi justru memahami suami istri tidak ada sekolahnya. Dan itu musibah bagi kita semuanya kalau kita tidak mau menambah ilmu. Makanya saya karena menyampaikan bincang-bincang ya sifatnya ringan tapi sebenarnya banyak tidak kita ketahui. Kita akhirnya paham pada kesempatan malam kali ini. Artinya pernikahan itu ibadah itu apa? Ya, berarti pernikahan itu ibadah adalah niatnya harus benar. Ibadah harus menjadi landasan. Tidak ada kalah dan menang. Sakinah itu artinya adalah ketenangan, dan ketenangan itu dengan 2 umpan yang ketika menurunkan. Karena sakinah itu tidak tumbuh di atas muka bumi, tapi sakinah itu turun dari atas langit. 2 umpannya. Jaga komitmen untuk menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah, dan jagalah dari harta yang haram. Pernikahan itu tidak hanya urusan biologis, tetapi sejatinya dia adalah urusan ideologis. Maka moga-moga dari bincang-bincang tentang masalah keluarga bersama dengan Majelis Taklim Mutiara Kerang, semoga seluruh para sahabat di Mutiara Kerang, semoga pernikahan kita adalah pernikahan yang arahnya jelas menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kalau kalian wahai para laki-laki mendapatkan istri yang menasihati kalian di dalam kebaikan. Dan beruntunglah kalian wahai istri ketika ada seorang laki-laki yang mereka telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang laki-laki. Semoga Allah jaga kita dari segala macam bisikan setan yang senantiasa tidak pernah putus keinginannya untuk memisahkan kita di antara orang yang telah kita halalkan. Dan semoga anak-anak kita adalah orang-orang yang menjadi penerus amal kita ketika kita menutup mata. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Nah, sudah mau jam 9. Tidak layak kalau acara kajian malam-malam itu sampai tengah malam. Kalau kajian malam sampai tengah malam itu namanya ronda. Makanya karena kita bukan ronda, kita kajian ya. Nah, kita sekedarnya waktunya yaitu 1 jam. Kita mungkin ada tanya jawab sebentar sebelum nanti kita pulang ke rumah kita dan bercengkrama dengan istri dan suami kita. Waktu sunnah ngobrol suami istri itu habis isya. Jangan mengambil itu dari saya, dan saya pun tidak mau mengambil itu dari kalian. Semoga kita dipertemukan dalam keberkahan. Saya serahkan kembali ke